Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Pertemuan kali ini pembelajaran diambil dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Mari kita perhatikan gambar berikut. Edo sedang mengamati kelinci. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Ayo mengamati. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Ada 4 gambar yang telah disediakan. Setiap gambar mempunyai cerita masing-masing. Dengan gambar yang berbeda, maka isi cerita juga akan berbeda. Antara teks dengan gambar harus sesuai. Jadi, keempat gambar ini bisa menjadi sebuah cerita. Jika digabungkan, akan membentuk suatu cerita. Pengertian. Gambar cerita merupakan gambar atau rangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar berupa foto dan gambar tangan. Maksudnya adalah bahwa gambar ilustrasi ada dengan cara gambar foto atau ada dengan cara gambar yang dibuat oleh tangan sendiri. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur.
Nanti boleh kamu cari tahu ya perbedaan-perbedaan di antara cergam, komik, pamflet, cover, dan karikatur. Lanjut, ayo berlatih. Dijelaskan kembali bahwa gambar ilustrasi merupakan gambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Satu, menentukan gagasan dulu. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang digunakan. Yang kedua, menentukan sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati, perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Tiga, pewarnaan. Setelah ada gagasan, sketsa, biasanya sketsa menggunakan pensil, lalu diwarnai. Gambar yang sudah ada diwarnai, supaya lebih indah dan lebih ilustrasinya lebih dapat ya. Cara mewarnai bisa menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Adapun media gambar yang bisa kamu gunakan untuk menggambar adalah satu, media alas gambar. Media alas gambar berupa kertas, kanvas, kain, bisa juga bahkan di media kaca, dan lain-lain. Kemudian untuk media pewarna, bisa pensil warna, bisa cat cair. Kita lanjut saja, ayo membaca. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung dalam gambar, diperlukan penelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi berikut sesuai pemahamanmu. Oke, nanti diisi di sini ya. Kamu ceritakan sesuai gambar di sini. Oke. Kemudian gambar yang ini kamu juga ceritakan. Kemudian yang ini kamu juga ceritakan. Ada 3 gambar. 1, 2, 3. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah gambar kelinci. Diperlihatkan tulang sebagai otot sebagai alat gerak pada hewan. Nama organ gerak pada kelinci adalah kaki, yang berfungsi utama adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depan.
Ayo mengamati. Tahukah kamu bahwa kelinci termasuk binatang mamalia? Binatang mamalia tergolong hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang. Nah, di sekitar kamu pasti banyak sekali hewan vertebrata selain kelinci. Bersama keluarga atau orang tua, amati dan identifikasi organ gerak hewan-hewan tersebut. Nanti tabel ini diisi. Ikan, nama organ geraknya, seperti tadi contoh, misalnya kelinci, nama organ geraknya adalah kaki. Fungsinya tadi sudah jelaskan. Ini. Kalau ini, nomor 1 ikan, nomor 2 katak, 3 burung, 4 ular, 5 kadal, 6 kambing. Silakan diisi. Ayo berkreasi. Anak-anak boleh menyiapkan bahan-bahan seperti di layar. Ada kertas karton, ada gunting, ada pensil, menghapus, garis. Kedua, setelah tersedia bahan-bahan ini, gambarlah pola pada kertas. Ingat, menggambar pola sebaiknya menggunakan pensil. Gunakan pensil untuk menggambar pola. Ketiga, guntinglah kertas sesuai pola. Gunting, hati-hati menggunakan gunting ya saat menggunting pola tadi. 4, hubungkan bagian-bagian telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Nah, ini ada contoh yang boleh kamu buat sebagai gambaran. Nah, ini dibuat dalam pola dulu di kertas, kemudian dipotong-potong seperti ini. Ayo membaca. Silakan dibaca teks yang berjudul Gerak Ikan dalam Air. Perlu diingat kembali, kamu membaca per tiap paragraf. Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, ya, hanya sampai paragraf 3. Kita kasih 1, paragraf 2, 3. Silakan nanti diisi di tempat seperti ini. Tentukan ide pokoknya di mana. Tentukan kalimat pengembangnya. Ingat, cara menentukan ide pokok seperti contoh pada paragraf 1 ini. Kalau kita perhatikan bacaan ini dari awal sampai akhir, maka yang dibahas adalah tentang sistem gerak pada ikan. Jadi yang dibahas adalah atau topiknya adalah tentang
sistem graf pada ini. Nah, ini menjadi contoh kalimat utama. Dari kalimat utama maka didapat ide. Sedangkan yang lainnya adalah kalimat pengembang. Silakan anak-anak dilanjut pada paragraf 2 dan paragraf 3. Ayo renungkan. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut. Paragraf 1. Ide pokoknya, aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf 2 ini ide pokoknya. Paragraf 3 ini ide pokoknya. Paragraf 4 ini ide pokoknya. Jadi, silahkan buat sebuah paragraf dengan ide pokok seperti ini. Paragraf 1 dibuat di sini, ya. Ini misalnya paragraf 1 ini, misalkan tulisannya. Nah, ini paragraf 1. Masukkan ide pokok ini ke sini. Seperti itu untuk paragraf 2, 3, 4, dan seterusnya. Kerjasama dengan orang tua. Pada kegiatan menggambar, kamu sudah menggambar. Tunjukkan hasil gambar ceritamu kepada orang tuamu. Tuliskan hasil evaluasi orang tuamu pada kolom berikut. Jadi, hasil-hasil pekerjaan kamu menggambar, membuat cerita, silakan kamu tunjukkan kepada orang tua. Nanti orang tua boleh memberikan pendapatnya atau penilaiannya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami. Bila anak-anak masih banyak kesulitan, kurang jelas, kurang paham, dapat berkomunikasi dengan Bapak melalui jalur WA. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih.